Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu Dwi Lestari, Hadir, Bu. Caroline Angelai. Hadir, Bu. Oke, kita akan memulai pelajarannya, yaitu tentang sejarah uang. Pada zaman dahulu, untuk memperoleh barang-barang kebutuhan masyarakat melakukan kegiatan tukar-menukar barang atau barter. Hingga kini kegiatan barter masih berlaku dalam kehidupan suku-suku di pedalaman, khususnya di daerah yang terpencil, misalnya garam dan tembakau ditukar dengan damar atau hasil hutan yang lain. Tempat dan hari penukaran barang sudah ditentukan. Cara itu dianggap memperepotkan dan terasa sulit dilakukan. Cara tersebut memang makin lama makin maju, pemikiran orang makin berkembang. Orang mencari cara yang dianggap mudah untuk mendapatkan barang, dan akhirnya ditemukan alat atau barang tertentu sebagai alat tukar. Alat atau barang tersebut telah disepakati bersama. Alat tukar yang dipakai pada saat itu adalah emas, perak, tembaga, besi, mutiara, dan lain-lain. Alat tukar seperti itu disebut uang atau barang. Maksud uang barang adalah barang-barang berharga yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Yang kedua, ada jenis-jenis uang. Uang adalah alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Penukaran barang dengan uang disebut jual beli. Orang yang memiliki barang untuk ditukarkan dengan uang disebut penjual. Orang yang memiliki uang untuk ditukarkan dengan gambar disebut pembeli. Uang yang beredar di tengah masyarakat terdiri atas dua jenis uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal berupa kertas dan uang logam yang dapat langsung digunakan untuk kegiatan jual beli. Uang kartal yang berupa uang kertas dan logam adalah uang yang banyak digunakan masyarakat luas, seperti yang sudah kita kenal selama ini. Uang giral adalah alat pembayaran penukar dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting. Contoh uang giral adalah cek, giro, wesel, dan polis. Yang pertama, saya menjelaskan ada jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kertas. Uang kertas berbentuk persegi panjang dan memiliki dua sisi yang berbeda. Ada sisi depan dan sisi belakang. Nilai uang kertas berbeda-beda. Yang pertama ada 100.000, 500.000, 5.000, 10.000, 20.000, dan 50.000. Ciri-ciri uang kertas: yang pertama berbentuk persegi panjang. Yang kedua bertuliskan besarnya nilai uang. Yang ketiga di sudut ada gambar lambang negara Garuda Pancasila. D. Di bagian atas tertulis Bank Indonesia dan ada tanda Gubernur Bank Indonesia. Yang kedua ada uang logam terbuat dari bahan logam yang beredar di masyarakat, yaitu ada 50 perak, 100 perak, 200 perak, 500 perak. Uang logam seperti ini sering disebut uang pecahan atau uang receh. Di negara kita, uang logam dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Berikut adalah contoh uang logam yang berlaku di negara kita. Yang pertama, berbentuk bundar. Yang kedua, yaitu sisi lingkaran timbul. Yang ketiga, bertuliskan besarnya nilai uang. Yang keempat, bertuliskan tahun pembuatan dan bertuliskan Bank Indonesia. Apakah sampai sini paham, anak-anak? Paham, Bu. Oke, saya akan memberi beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan mengenai sejarah uang secara jelas. Oke, Bu. Oke, Caroline, jelaskan. Menurut saya, sejarah uang pada zaman dahulu untuk memperoleh barang-barang kebutuhan masyarakat melakukan kegiatan tukar-menukar barang atau barter. Hingga kini barter masih berlaku dalam kehidupan suku-suku di pedalaman, khususnya di daerah yang terpencil. Cara itu dianggap repot dan terasa sulit dilakukan. Cara tersebut memang kurang praktis. Seseorang yang memerlukan suatu barang harus membawa barang miliknya ke suatu tempat untuk ditukar dengan barang yang diinginkannya. Zaman pun makin lama makin maju.
Demikian orang makin berkembang. Orang mencari cara yang dianggap mudah untuk mendapatkan barang. Akhirnya ditemukan alat suatu barang tertentu sebagai alat tukar. Alat atau barang tersebut telah disepakati bersama. Alat tukar yang dipakai pada saat itu adalah emas, perak, tembaga, besi, mutiara, dan lain-lain. Alat tukar seperti itu disebut uang barang. Maksud uang barang adalah barang-barang berharga yang dapat berfungsi sebagai alat tukar, sama mahalnya dengan uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Itu, Bu. Oke, berarti sudah paham. Pertanyaan kedua, sebutkan jenis uang secara benar. Saya, Bu. Ya, Dwi Lestari. Menurut saya jenis uang ada dua. Yang pertama ada uang kertas. Uang kertas ini berbentuk persegi panjang dan memiliki dua sisi yang berbeda. Ada sisi depan dan sisi belakang. Adapun nilai uang kertas yaitu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, dan sampai 100.000. Ya, ciri-ciri uang kertas berbentuk persegi panjang, bertuliskan besarnya nilai uang. Kemudian ada uang logam. Uang logam terbuat dari bahan logam. Uang logam yang beredar di masyarakat adalah 50 perak, 100 perak, 200 perak, 500 perak, dan 1.000. Ciri-ciri uang logam adalah sebagai berikut: berbentuk bundar, sisi lingkarnya timbul, bertuliskan besar nilai uang, tahun pembuatan, dan Bank Indonesia. Terima kasih, Bu. Oke, berarti sudah paham semua. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Tidak, Bu. Oke, sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya tutup. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.